Maar Nederland bekend voor de zeenkaas. Ja? En waar is Aceh dan wel zo bekend om? Kopinya, Tuan. Kelezatan kopinya. Nee, meneer Lebé, om zijn onbetrouwbaarheid. Proost op onze goede samenwerking. Op uw succes, Letnan Kolonel Van Hees. Habib Abdurrahman Az-Zahir terkenal sebagai seorang diplomat ulung Kerajaan Aceh Darussalam, seorang negosiator handal. Ia berasal dari Hadramaut, melanglang buana ke berbagai penjuru dunia sebelum akhirnya berlabuh di Aceh pada 1864. Dia memiliki tiket berupa penghargaan dari Maharaja Johor atas prestasinya di Johor untuk membuat diterima di Kerajaan Aceh Darussalam. Benar saja, Raja Aceh berkuasa saat itu, Sultan Ibrahim Mansur Shah, tertarik dengan kemampuan dan pengalaman Habib Abdurrahman. Sehingga ia ditunjuk sebagai kepala Masjid Raya Baitur Rahman, dan tak hanya itu, Habib kemudian dipercayakan sebagai Menteri Luar Negeri sekaligus mangku bumi kerajaan menjelang meletusnya Perang Aceh. Perang Aceh juga dikenal sebagai Perang Belanda atau Perang Kafir tahun 1873 hingga 1904. Adalah konflik militer bersenjata antara Kesultanan Aceh dan Kerajaan Belanda yang dipicu ambisi teritorial Belanda di Aceh terhadap keinginannya untuk mengeksploitasi sumber daya alam, terutama lada hitam dan minyak bumi, serta menghilangkan negara pribumi yang independen, yaitu Aceh. Belanda juga berusaha untuk mengusir kekuatan kolonial saingannya yang mempunyai ambisi di Asia Tenggara, khususnya Inggris dan Prancis. Selain itu, kolonial Belanda sendiri menaruh harapan besar jika berhasil menaklukkan kerajaan Aceh dapat dengan leluasa mengontrol arus perdagangan di kawasan tersebut karena letaknya yang sangat strategis. Kesultanan Aceh pada saat itu dipimpin Sultan Alauddin Mahmud Shah. Di belakangnya berdiri Sultan Muhammad Daud Shah, Teku Hashim Bantamuda, Teku Umar, Cut Nyakdin, Teku Cikditiro, Cut Mutia, Panglima Polem, Teku Ben Muhammad, dan ada dua tokoh pejabat besar lain yang berdarah asing yang tidak lain adalah Habib Abdurrahman Az-Zahir, tokoh dari Timur Tengah, dan Panglima Tibong, tokoh dari India. Tahta Sultan Alauddin Mahmud Shah yang masih sangat muda itu dijadikan oleh Dewan Penasehat yang terdiri dari anggota dewan yang utama, yaitu Habib Abdurrahman Az-Zahir dan Pong Tibong. Kedua orang penasehat ini sebenarnya saling bertegangan satu sama lain, di mana Habib Abdurrahman menganggap bahwa sudah saatnya Aceh membuka diri terhadap bangsa luar. Sementara Tibong bersikeras bahwa Aceh mestilah tetap bersikap independen dan tidak berkompromi dengan kolonial. Sultan Alauddin tentu saja masih mempertahankan saran yang kedua. Habib Abdurrahman ini datang 10 tahun sebelum Perang Aceh ini meletus. Setelah sebelumnya singgah di banyak tempat. Sebagai orang yang berasal dari Timur Tengah, Habib Abdurrahman sudah sering berinteraksi dengan pendatang-pendatang asal Aceh yang berkunjung ke Mekah. Tak heran bila ia dapat dengan mudah diterima oleh petinggi-petinggi kerajaan Aceh untuk diposisikan sebagai mufti sekaligus imam masjid kerajaan selama beberapa tahun. Perang Aceh sendiri secara resmi dimulai pada tanggal 26 Maret 1873. Ekspedisi peperangan ini diambil di bawah pimpinan Mayor Jenderal Johann Herman Rudolf Kohler. Diutus pada tanggal tersebut yang kemudian membombardir ibu kota Banda Aceh dan kemudian mampu menduduki sebagian besar wilayah pesisir pada bulan April. Niat Belanda adalah untuk menyerang dan merebut Istana Sultan yang juga akan berujung pada pendudukan seluruh negeri. Bagaimanapun, tapi tentara Aceh dengan cepat dimodernisasi dan diperbesar. Karena meremehkan kemampuan militer orang Aceh, Belanda membuat beberapa kesalahan taktis dan mengalami kerugian, termasuk kematian sang Kohler dan 80 orang serdadunya. Walau tentara sempat menguasai Masjid Baitur Rahman, namun kekalahan ini menggerogoti moral dan gengsi Belanda. Setelah memutuskan mundur, kemudian Belanda memberlakukan blokade laut terhadap Aceh. Habib Abdurrahman memainkan peran penting sebagai diplomat saat itu. Ia ditugaskan untuk melobi kerajaan Turki Ottoman agar memberikan perlindungan terhadap kerajaan Aceh
dari ancaman gempuran kerajaan Belanda. Dalam hal ini, Aceh memposisikan diri sebagai bagian dari wilayah yang berada di bawah naungan kerajaan Ottoman. Sebagai seorang Habib, ia mempunyai hubungan baik dengan Syarif Mekah, dan karena itu pula ia dihormati di Turki. Dan ia lebih-lebih lagi dihormati karena uangnya banyak, yang selama ini diberikan kepadanya oleh para pedagang lada di Aceh dan Penang, agar ia dapat hidup dengan gaya yang sesuai dengan kedudukannya yang tinggi sebagai seorang yang dianggap suci. George Lavino, seorang pejabat kolonial Belanda, memperkirakan bahwa Habib Abdurrahman Az-Zahir dibekali uang sebanyak 54.000 dolar Amerika untuk tugas diplomasinya ke Turki. Kendati demikian, tidak jelas bahwa uang itu digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas tersebut. Pada bulan April 1873 atau 1 bulan setelah serangan Belanda pertama, Habib Abdurrahman sampai di tujuan. Kemudian dia segera memperbaharui hubungan lama antara Aceh dan Turki dan menyampaikan sepucuk surat dari Sultan Mahmud Aceh yang berisi keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih erat antara Turki dan Aceh. Habib Abdurrahman tiba di Istanbul pada tanggal 27 April saat pasukan kolonial Belanda baru saja mundur ke kapal-kapal mereka di pantai Aceh sebab tak mampu menerobos pertahanan pasukan Aceh yang kala itu masih tangguh saat kolonial Belanda melancarkan agresi pertamanya tersebut. Sayangnya, sangat disayangkan, sangat-sangat disayangkan. Saat Abdurrahman berada di Turki, kerajaan Ottoman sedang dalam keadaan huru-hara. Stabilitas politik Turki sedang terguncang. Harapan untuk melibatkan Turki dalam perang Aceh sangatlah tipis. Turki pada saat dikunjungi oleh Habib Abdurrahman bukanlah Turki sebagaimana sebelumnya yang pernah berjaya dan disegani oleh negara-negara kawasan termasuk Eropa. Saat itu, jelang berakhirnya kerajaan Turki Ottoman menjadi Republik Turki. Turki lebih sering dijuluki sebagai pesakitan dari Eropa, suatu sebutan yang sangat melecehkan. Habib Abdurrahman di Konstantinopel, Istanbul telah meyakinkan bahwa tidak akan ada bantuan luar negeri kepada kerajaan Aceh dan dia sendiri sebagai orang asing tidak punya tekad yang kuat seperti yang dimiliki oleh kebanyakan orang Aceh untuk membela negeri mereka. Sekembalinya dari tugas tersebut, ekspedisi Belanda kedua telah dimulai. Perang dengan Belanda telah berkecamuk. Ia atau Habib Abdurrahman pun langsung terjun dalam berbagai pertempuran. Ekspedisi keduanya ini yang terdiri dari 13.000 tentara dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten dikirim ke Aceh. Invasi tersebut bertepatan dengan wabah kolera yang menewaskan ribuan orang di kedua kubu. Pada bulan Januari 1874, kondisi Aceh memburuk, memaksa Sultan Mahmud Syah dan para pengikutnya meninggalkan Banda Aceh dan mundur ke pedalaman. Sementara itu, pasukan Belanda berhasil menduduki ibu kota dan merebut bagian dalam istana Sultan. Karena keadaan Aceh semakin genting, pada bulan Mei 1878 di Cot Bada digelar musyawarah antar pemimpin Aceh untuk menyusun rencana penyerangan terhadap Belanda. Sebulan kemudian, yaitu bulan Juni 1878, Habib Abdurrahman bersama 2.000 orang pasukannya menyusup melalui jalan gunung. Di sana, bersama pasukan pimpinan Teku Nata, mereka menyerang Belanda hingga berhasil menguasai daerah Long. Penyerangan kemudian diteruskan ke Krueng Raba, Bukit Seben, hingga Pekabada. Namun, tak lama mereka menguasai tempat-tempat itu, Belanda kembali berhasil menghalau mundur pasukan Habib Abdurrahman. Ia bersama pasukannya kemudian bergerak ke arah timur, serta melakukan kontak dengan pasukan pimpinan Tengku Cikditiro di kawasan Montasik, yang sedang menyiapkan penyerangan ke Mukim 4. Namun, entah bagaimana, rencana itu akhirnya bisa diketahui oleh Belanda. Belanda kemudian menarik pasukannya yang ada di Aceh Utara. Kemudian mereka menuju ke Aceh Besar untuk menghadapi pasukan Tengku Cikditiro dan Habib Abdurrahman. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Van der Heyden kemudian melakukan penyisiran ke daerah Montasik. Setelah melakukan perang sengit, akhirnya pada 25 Juli 1887, Senelhop
jatuh ke tangan Belanda. Jatuhnya Senelhop ke tangan Belanda membuat terjadinya perpecahan di kalangan para tokoh pimpinan pemerintahan Aceh. Kekalahan itu membuat berbagai isu negatif diarahkan kepada Habib Abdurrahman yang kemudian ia semakin terpojok. Akhirnya ia menilai martabatnya di mata rakyat Aceh sudah jatuh. Habib, lebih. Membunuh pengkhianat apalah susahnya. Tapi cutnya, pengkhianatan takkan pernah berakhir. Maka pada 13 Oktober 1878 ia menyerahkan diri kepada Belanda dengan syarat ia akan diperbolehkan dan diantar menetap di Mekah dengan menerima uang tahunan yang harus ditanggung pemerintah kolonial Belanda senilai 10.000 setahun dalam dolar Amerika. Kemudian diperbolehkan membawa pasukan setianya. Kemudian Belanda bersedia memenuhi syarat yang diajukan oleh Habib Abdurrahman. Selanjutnya, Belanda mengangkut sang Habib dan pengikutnya ke Jeddah, yang kini di wilayah Arab Saudi, dan memberinya uang pensiun $1.000 atau setara dengan 10.000 gulden per bulan atas syarat ia harus tetap tinggal di Arab. Sementara Teuku Cikditiro dan Panglima Perang Aceh lain terus melakukan perlawanan hingga tahun 1904 sampai perang itu usai. Bagi Belanda, penyerahan Habib Abdurrahman merupakan kesuksesan besar. Sedangkan untuk para pejuang Aceh, hal itu adalah sebuah pengkhianatan. Kabur dari medan perang dan merapat ke kubu musuh dengan imbalan uang. Pada 24 November 1887, Habib Abdurrahman dikirim ke Jeddah dengan menumpang kapal HRMS Curaçao. Pasukan Belanda euforia terhadap keberhasilan tersebut. Meski Habib Abdurrahman sudah di Mekah, Belanda terus melakukan hubungan korespondensi dengannya untuk mengetahui seluk-beluk dan kelemahan masyarakat Aceh. Pada Oktober 1884, Habib Abdurrahman mengirim surat kepada pemerintah Hindia Belanda di Aceh melalui Christian Snoek Horgronje di Kesultanan Belanda di Jeddah. Snoek Horgronje saat itu sedang mendalami Islam di Arab. Di sana, ia mengorek setiap informasi tentang Aceh melalui Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman dalam suratnya mengusulkan agar Belanda membentuk administrasi pemerintah yang baru di Aceh, yakni mengangkat seorang muslimin yang mempunyai pemikiran yang cemerlang, berasal dari keturunan ningrat dan faham akan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pemerintahan Aceh. Masih menurut Habib Abdurrahman dalam surat tadi, orang tersebut harus diberi gelar raja atau sederajat sebagai administrator yang bekerja untuk Belanda atas nama seluruh rakyat Aceh. Orang tersebut juga harus mampu menjadi penyeimbang antara hukum agama dengan hukum duniawi. Maka menurut Habib Abdurrahman, bila orang seperti itu diangkat sebagai pemimpin rakyat Aceh, maka rakyat Aceh akan mengikutinya. Di akhir surat itu, Habib Abdurrahman membubuhkan tanda tangan yang disertai stempel cap resmi bangsawan dari pemerintahan Aceh. Dan sejak saat itu pula, pertahanan pihak Aceh semakin hari semakin melemah. Demikian akhir dari keterlibatan Habib Abdurrahman dalam perang Aceh kala itu. Habib Abdurrahman hidup tenang, diam-diam, tanpa banyak bicara di Hezah. Ia dijauhi oleh orang Aceh dan tidak populer di kalangan orang Arab karena peran yang dimainkannya di Aceh. Sampai ia meninggal pada tahun 1896, sementara perang Aceh tetap berlangsung hingga tahun 1904.